Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama dengan saya Budi Santoso, Koordinator Divisi Pengurangan Risiko Bencana MDMC PP Muhammadiyah. Dan kali ini kita masuk di sesi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Di mana PHBS ini sangat penting sekali bagi diri kita, keluarga kita, dan orang lain serta lingkungan kita. Apa itu PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat? 1. Kebiasaan perilaku positif yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya serta aktif dalam menjaga lingkungannya tetap sehat. Jadi ingat, ada konteks mencegah penyakitnya karena kesadaran kita. Yang kedua, karena terus kita harus aktif dalam menjaga lingkungan. Jadi ada dalam diri kita juga lingkungan kita. Ini adalah PHBS. Di mana kemudian bisa kita lakukan perilaku hidup bersih dan sehat ini? Kegiatan aktivitasnya 1. Ada di rumah, 2. Ada di sekolah, 3. Di tempat kerja, dan 4. Bisa di tempat-tempat yang kita jumpai atau sering kita lakukan untuk berkegiatan. Nah, banyak sekali perilaku yang masuk dalam PHBS ini, teman-teman sekalian. Kita tahu kenapa PHBS ini mesti kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik tadi di sekolah, di lingkungan kerja, di kantor, ataupun di rumah tempat tinggal kita atau di lingkungan sekitar kita. Karena ingat bahwa ternyata banyak sekali lingkungan kita itu yang menunjukkan lingkungan yang cenderung tidak menunjukkan nilai-nilai kesehatan. Kumuh, sampah di mana-mana, kemudian cenderung lebih ke arah bau-bau yang tidak menyehatkan, dan yang lain sebagainya. Dalam konteks di luar kita, dalam diri kita, ternyata diri kita juga tidak menunjukkan kesehatan. Misalnya, kemudian kita jarang bersih diri, melakukan perilaku-perilaku yang cenderung tidak sehat. Tentang misalnya kegiatan perilaku yang tidak bagus seperti misalnya kebiasaan rokok, kebiasaan alkohol, kebiasaan begadang, dan yang lain sebagainya. Oke, nah ada 7 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah 1, bahwa kalau kita berbicara mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, maka yang pertama yang mesti kita lihat kembali adalah tentang apakah di dalam lingkungan kita, di rumah kita, di sekolah kita itu jentiknya masih bergentayangan. Jadi jentiknya masih ada. Ini berbahaya. Ingat, jentik nyamuk itu berpotensi untuk menimbulkan banyak penyakit seperti misalnya demam berdarah dan yang lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lakukan di belakang. Jadi cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, harus tersedia air bersih. Kenapa? Karena sebagian besar tubuh kita itu memang berisi air. Maka kita juga butuh air yang bersih. Ini penting. Lalu berikutnya adalah tersedia jamban. Ingat, ada aturannya, berapa orang itu harus tersedia sekian jamban. Dan jamban itu harus ada di sekitar kita. Ingat, kebiasaan lama kita dulu kalau menggunakan sungai, menggunakan selokan dan yang lain harus berpindah. Sekarang harus menggunakan jamban. Nah, yang berikutnya adalah kita harus makan makanan yang bergizi. Tidak harus mahal, tetapi nilai gizinya, kandungannya terjaga. Berikutnya adalah lakukan fisik setiap hari. 30 menit sehari itu sudah cukup untuk menjadikan diri kita tampil bugar dan semangat. Dan yang ketujuh adalah ingat, tidak merokok. Oke, jadi ini adalah PHBS. Baik, nah kita mulai akan berdiskusi lebih detail mengenai bagaimana bersih diri, kebersihan diri kita perseorangan yang perlu kita perhatikan. Pertama, harus mandi. Nah, ini mandi penting. Jadi apalagi di era pandemik ini, kalau di dalam era sebelum pandemik kita mandi 2 kali sehari, baik itu di pagi maupun di sore hari atau mungkin jelang petang. Tetapi di era pandemi corona itu ada kebiasaan baru lagi, mandinya itu bisa ditambah ketika kita pulang aktivitas dari luar rumah. Jadi kalau kita sudah pulang dari aktivitas luar rumah, kita seyogianya kita harus mandi. Pakainya segera kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencuci, dan kita harus segera mandi untuk berkumpul lagi dengan keluarga. Karena bisa jadi tubuh kita membawa virus-virus. Yang kedua adalah menyikat gigi. Nah, ini penting, menyikat gigi berapa kali nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kemudian di waktu apa saja. Kemudian memotong dan membersihkan kuku. Jadi kuku-kuku itu harus dibersihkan agar tidak ada lagi kemudian bakteri dan yang lain masuk di sela-sela kuku kita. Kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air bersih yang mengalir tadi itu. Kalau zaman sekarang juga ada pakai hand sanitizer. Kemudian membawa alat makanan sendiri agar kita tidak terpapar oleh virus-virus yang menempel di alat makan yang lain.
Oke, nah sekarang kita masuk di kunci menyikat gigi. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana kemudian kunci menyikat gigi. Jawab ya para peserta sekalian, yang benar yang mana? 1. Kita tidak perlu menggosok gigi. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah salah. Karena kita harus menggosok gigi, karena gigi juga perlu perawatan, perlu dibersihkan. Karena banyak sekali yang menempel di gigi kita pasca makan atau pasca kita nyemil dan yang lain. Kedua, menggosok gigi 2 kali sehari setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Betul apa salah? Oke, jadi menggosok gigi 2 kali setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Harus rutin. Ketiga, 1 sikat gigi dipakai untuk rame-rame, misalnya di kos atau di asrama atau di kontrakan. Betul apa salah? Ya, salah. Jadi 1 sikat gigi hanya untuk 1 orang saja. Jangan dipakai rame-rame. Kalau temannya tidak punya, ya dia harus diminta untuk membeli sikat gigi. Jangan dipakai 1 untuk yang lain. Bisa jadi kalau sikat gigi dipakai rame-rame, itu nanti akan berakibat pada adanya virus atau bakteri yang nempel di sikat gigi yang kita pakai, dia akan masuk ke rongga mulut kita dan itu berbahaya, berpotensi menimbulkan penyakit pada diri kita. Karena kita nggak tahu, siapa tahu orang lain yang menggunakan sebelumnya telah membawa riwayat penyakit sebelumnya. Apakah itu penyakit-penyakit yang berkategori untuk menularkan, menular atau penyakit yang lain. Oleh karenanya 1 sikat 1 saja untuk kita. Lalu cara menyikat gigi sekenanya saja. Betul apa salah? Ya, jadi sikat gigi harus ada aturannya, tidak boleh sekenanya. Semuanya harus tersentuh oleh sikat gigi itu. Baru kemudian dibersihkan dengan kumur-kumur. Nah, yang terakhir setelah menyikat gigi kita harus berkumur-kumur. Oke, itu menyikat gigi. Nah, sekarang berikutnya adalah kunci potong dan bersihkan kuku serta CTBS. CTBS apa? Cuci tangan pakai sabun. Nah, sekali lagi semuanya pakai sabun. Ingat, apalagi sekarang di era pandemi corona, pakai sabun itu sangat efektif untuk mengusir virus corona dari tangan kita. 1. Potong dan bersihkan kuku secara benar. Jadi kuku-kuku itu harus dipotong, dibersihkan secara benar dan teratur. Karena kuku itu juga akan mengalami perpanjangan, maka juga harus dipotong secara teratur, secara rutin. Kalau mungkin teman-teman biasanya setiap Jumat pagi sebelum Jumatan, itu maka akan dipotong. Kedua, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Jadi cuci tangan itu dengan air yang mengalir, bukan air yang menggenang. Sekali lagi, menggunakan air yang mengalir. Berikutnya adalah cuci tangan dengan air bersih tadi itu, tapi ingat, hemat penggunaan air karena sekarang air itu sudah mengalami penurunan debit. Sudah banyak digunakan oleh para pengguna jasa yang lain, sehingga kita juga harus menggunakan penghematan air. Dan ingat, ikutilah cuci tangan pakai sabun dengan benar. Nanti kita praktekkan. Oke, slide berikutnya. Nah, 6 langkah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. 1. Basahi tangan dengan air mengalir. Jadi tangannya harus dibasahi dengan air yang mengalir, bukan air yang menggenang. Yang kedua, ambil sabun secukupnya hingga dapat menutupi seluruh permukaan tangan. Jadi di seluruh permukaan tangan itu kemudian sudah tersentuh semuanya. Kemudian gerakan telapak tangan ke telapak tangan dengan gerakan mutar. Jadi seperti ini. Kemudian telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, jari-jari terjalin dan sebaliknya. Jadi begini sampai 4 kali. Kemudian kaki tangan kanan. Kemudian telapak tangan ke telapak tangan dengan jari terjalin. Jadi begini. Kemudian punggung jari ke telapak tangan yang berlawanan dengan jari saling bertautan. Seperti ini. Nah, kemudian menggosok ibu jari kiri dengan telapak tangan kanan serta memutar dan sebaliknya. Seperti ini. Dan sebaliknya.
Berikutnya adalah menggosok jari tangan ke kanan di telapak tangan kiri secara memutar dan sebaliknya. Jadi ini adalah tempat berkumpulnya virus dan bakteri juga, maka harus dikucek-kucek kalau dalam bahasa Jawa. Dan sebaliknya. Nah, bila tangan dengan air mengalir hingga tidak ada sisa sabun lagi. Selesai, kemudian dada. Ini adalah 6 langkah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Slide. Setelah kita mencuci dengan benar, kita diperbolehkan beraktivitas apapun, makan, kemudian melakukan kegiatan apa di luar atau kegiatan apapun setelah cuci tangan dengan benar. Nah, ini sekarang kita mau makan. Makan sehat. Ingat, makan sehat itu ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Dapur sehatnya dulu. Tempat untuk mengolah makannya harus sehat. Jangan sampai kotor, berdebu dan yang lain, karena itu bisa mendatangkan bakteri atau virus-virus yang nempel dari sekitar situ. Maka dapurnya juga harus sehat. Kemudian yang kedua, memilih makanan yang sehat. Kalorinya, proteinnya, dan sebagainya, timbangannya sesuai dengan takaran kondisi kita. Kalau kita memang sudah diberikan riwayat penyakit tertentu, maka ada nilai-nilai perimbangan kalori gizinya sesuai dengan aturan yang telah disampaikan oleh berbagai pihak, apakah itu dari Kementerian Kesehatan, dari WHO, atau dari ahli gizi yang menjadi konsultannya Anda. Kemudian perbanyak sayuran dan buah-buahan, itu penting sekali ya. Buah-buah juga tidak harus mahal, buah-buah yang bisa kita tanam di sekitar rumah kita, di sekolah kita, ataupun mungkin di lingkungan sekitar kita. Bisa macam-macam, ada buah jeruk, ada pepaya, dan yang lain sebagainya, pisang. Kemudian sayuran juga dapatkanlah sayuran yang ada di sekitar kita. Jadikanlah kebun kita, halaman kita sebagai lahan untuk sayuran yang bisa kita petik kalau kemudian itu ingin sehat. Kemudian minum cukup air putih. Ingat, air putih itu bagus untuk keseimbangan tubuh kita. Dan berikutnya, kalau kita ingin mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita, ukurlah tinggi badan dan berat badan, maka kita akan tahu bagaimana kemudian porsi atau kondisi tubuh kita yang sehat. Nah, adakah masalah gizi? Kalau ada, segera perimbangkan gizi Anda. Dan ingat, kalau kita keluar rumah, pilih warung-warung yang sehat juga. Jangan sembarangan pilih warung yang seadanya, apalagi banyak alatnya, atau di sebelahnya adalah sampah dan yang lain. Itu tidak sehat. Oke. Nah, kunci makanan sehat. 1, makanannya adalah yang bergizi, sayur buah beraneka ragam. Kemudian jangan lupa dicuci bersih terlebih dahulu sayurannya. Kemudian makan dan minum yang tidak mengandung zat pewarna, tidak instan, dan ada boraknya, ada formalinnya, serta penyedap rasanya. Makanlah menggunakan garam yang bersodium, itu juga bagus juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk di kesehatan lingkungan. Ingat, penting. Setelah tubuh kita, diri kita sehatkan, maka berikutnya adalah lingkungan. Ini juga kita harus perhatikan. Ingat, masih banyak di sekitar kita itu yang membuang sampah seadanya di sembarang tempat, dan kemudian cenderung menggunakan atau perilaku kita itu melakukan aktivitas membuang-buang sampah sembarangan. Jadi kesehatan lingkungan dimulai dari tidak membuang sampah sembarangan. Pastikan rumah kita, sekolah kita, lingkungan kita memiliki tempat sampah. Semuanya, sehingga sampah-sampah itu bisa kemudian kita masukkan ke dalam tempat sampah itu yang bisa kita buang, atau kita bakar, atau kita bawa ke tempat pembuangan sampah akhir TPA. Berikutnya tentang lingkungan, selain sampah, juga ingat, buang air besar dan air kecil di jamban. Jangan menggunakan tempat-tempat yang tidak di jamban. Ini harus menjadi kebiasaan kita. Masih banyak ada di Indonesia yang masih menggunakan sungai, menggunakan selokan sebagai tempat pembuangan. Demikian. Ini harus kita edukasi agar dijamban, agar terjaga kesehatan kita. Oke. Nah, kunci kesehatan lingkungan, 1, buang sampah pada tempatnya. Pilah sampah menjadi 3. Jadi kalau di sekolah kita itu paling nggak ada 3 pemilahan, organik, anorganik, dan berbahaya. Ini harus kita pilah. Kemudian BAB, BAK dijamban, pelihara jamban supaya bersih, tidak licin dan tidak berbau. Biasakan cuci tangan setelah BAB dan bak atau BAK, dan ingat, dan sampah itu menjadi solusi kalau kita punya pengolahan sampah yang baik di rumah kita, masyarakat kita, sekolah kita, atau dimanapun Anda berada. Ingat, terakhir di lingkungan adalah
hindari penggunaan plastik karena plastik susah terurai di bumi, di tanah. Maka hindari penggunaan plastik. Lebih baik pakai bahan-bahan selain plastik untuk membawa barang-barang kita atau membungkus barang-barang kita. Oke, nah bagaimana kemudian menjadikan sekolah kita bebas masalah? Ada 4 poin. 1, sekolah harus bebas dari jentik nyamuk, wajib. Pastikan di toilet kita, di tempat-tempat tanaman atau di halaman atau di kebun atau di tempat-tempat yang menyimpan air itu harus terkuras setiap hari. Tidak boleh sampai ada jentik nyamuk di situ. Berbahaya bagi anak sekolah, bagi guru, bagi pelatih, bagi yang lain juga, atau para pengunjung yang datang ke sekolah atau di lingkungan kita. Kedua, bebas dari asap rokok. Ketiga, bebas dari nafsa dan bebas dari HIV/AIDS. Ini harus bebaskan sekolah, lingkungan kita, masyarakat kita. Berikutnya. Nah, bebas jentik nyamuk 3M+ saya kira sudah sangat familiar. Yang kita lakukan menguras, menutup, mengubur, plus menaburkan larvasida atau ikanisasi itu juga diperbolehkan agar nyamuknya dimakan, jentiknya dimakan oleh ikan itu. Oke. Nah, bebas rokok, jangan mencoba untuk merokok. Guru-guru, para pelatih, agar siswanya juga tidak memodelkan. Karena siswa itu biasanya adalah melihat dari permodelan guru, pelatih, dan yang lain sebagainya. Maka mari kita, teman-teman sekalian, untuk berhenti merokok. Oke. Bebas nafsa, ingat, nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang kalau kita lihat di angka-angka yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional itu luar biasa. Sekolah itu menjadi tempat sasaran untuk penyebaran narkotika ini. Maka mari kita awasi, kita ajak siswa kita, pelatih kita, guru kita, dan yang lain sebagainya membentengi agar bebas nafsa. Juga di rumah, di tempat tinggal kita, di lingkungan kita, agar kemudian nafsa itu tidak menjadi bagian yang menjadi kebiasaan dari baik siswa kita, guru kita, pelatih kita, masyarakat kita, lingkungan kita, dan yang lain sebagainya. Ingat, nafsa berbahaya. Sekali kecanduan itu akan ketergantungan selamanya. Juga bebas HIV/AIDS. Karena HIV ini sampai sekarang ini susah untuk disembuhkan. Dia menurunkan imun kita, ya, sampai ke imun yang sebenarnya kita tidak punya kekebalan tubuh lagi, sehingga kalau ada penyakit masuk itu gampang sekali masuk dalam diri kita. Maka salah satu upaya untuk membebaskan diri kita dari HIV adalah hindari seks bebas, hindari kita menggunakan jarum yang tidak benar, hindari bergaul yang tidak benar, yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Oke, sekarang ya mesti kita harus selalu optimis bahwa kita pasti bisa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Biasakan melakukan kegiatan yang positif, belajar membaca, berteman dengan teman yang baik dan positif, menjadikan kreatif dan inovatif dalam diri kita, agar kita bisa senantiasa untuk menjadikan diri pribadi yang selalu bermanfaat, tidak pribadi yang cenderung mudarat. Bentengi diri kita dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah SWT. Oke, nah ini kita masuk di sesi era pandemi corona. Ada satu kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat yang baru. Gunakan masker. Jadi kita harus wajib menggunakan masker kalau kita keluar rumah. Kemana aja? Keluar rumah, ke sekolah, kalau sekolahnya sudah dibuka, kemudian ke tempat kerja, ke tempat-tempat kita harus akses publik, misalnya harus membeli apapun, pakai masker. Tidak hanya kemudian sakit flu atau batuk, atau sedang pemulihan, atau tidak hanya kemudian bagi para petugas kesehatan, tapi masyarakat juga wajib pakai masker. Semuanya wajib pakai masker ketika keluar rumah. Dan ingat, masker ini ada ketentuannya. Cara memakai masker yang benar, ya, tutup mulut, hidung, dan dagu. Anda pastikan bagian masker yang berwarna berada di sisi depan. Kalau itu masker bedah, atau kalau masker masyarakat nanti juga akan kelihatan sama. Masyarakat umum yang masker yang bisa kita gunakan sehari-hari. Kemudian tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda biar melekat, dan lepas masker yang telah digunakan dengan memegang tali, bukan memegang pada masker depannya, tapi talinya dilepas. Kemudian masukkan di plastik yang bisa dicuci ulang, kalau itu berbasis katun atau bahan-bahan non medis. Kemudian dibawa plastik, nanti dicuci lagi, dikeringkan di rumah, besok bisa dipakai lagi. Kalau itu masker medis, maka sekali pakai buang, pastikan tidak dipakai oleh orang lain.
Dan ingat, masker itu paling enggak hanya 4 jam digunakan sekali. Setelah itu kemudian dilepas, ganti masker berikutnya, sehingga aktivitas kita akan sehat. Nah, ini penting juga di era pandemi corona, etika batuk. Kalau kita batuk, ingat, tetap gunakan masker. Jangan kalau kita batuk, lepas maskernya baru batuk. Biarkan batuknya tetap di dalam masker, jangan dibuka. Kemudian, teman-teman sekalian, kalau kemudian kita batuk, bukan pakai tangan untuk batuk kalau kita nggak pakai masker, tapi pakailah seperti ini, batuknya seperti ini. Karena apa? Karena lingkup di sini itu tidak sering kita gunakan, tapi kalau tangan sering kita gunakan, bisa ngambil makanan, bisa ngambil dan sebagainya. Dan segera cuci tangan kalau habis batuk. Oke, teman-teman sekalian. Nah, inilah kira-kira perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih Budi Santoso, NDMC, untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.